Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, kelompok 1. Perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, nama saya Teddy Bima Saputra, NPM 22220001. Perkenalkan, saya Firman Gani Santosa dengan NPM 22220009. Perkenalkan, nama saya Dio Fikri Ardiansyah, NPM 2220029. Perkenalkan, nama saya Rohidul Huda dengan NPM 2222017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasan Firmansyah dengan NPM 2220018. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang riset pemasaran agribisnis mengenai pengertian, tujuan, dan contohnya. Sebuah langkah penting untuk memahami pasar, konsumen, dan peluang dalam dunia pertanian modern sebagai sektor yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. Agribisnis tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita memproduksi hasil pertanian, tetapi juga bagaimana kita memasarkan produk tersebut agar sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efisien dan menguntungkan. Nah, disinilah riset pemasaran agribisnis berperan penting. Pertama, pengertian. Apa sih riset pemasaran agribisnis itu? Riset pemasaran agribisnis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami permintaan pasar, preferensi konsumen, dan tren dalam industri pertanian. Informasi yang diperoleh dari riset ini digunakan oleh pelaku agribisnis untuk membuat keputusan strategis yang berkaitan dengan: pertama, jenis produk yang akan dihasilkan; dua, harga yang kompetitif dan sesuai dengan daya beli konsumen; tiga, jumlah produksi yang sesuai dengan kebutuhan pasar; empat, serta saluran distribusi yang paling efektif. Nah, sedangkan menurut para ahli seperti Swe Kartawati, pakar agribisnis Indonesia, riset pemasaran agribisnis adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis mengenai pasar, konsumen, produk, dan pesaing yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam kegiatan pemasaran produk pertanian dan hasil olahannya. Kemudian, menurut Gito Sudarmo, riset pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis guna merumuskan masalah pemasaran, pengumpulan data, analisis data, dan pelaporan hasilnya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ada beberapa tujuan, yaitu: satu, memahami permintaan konsumen guna mengetahui jenis produk yang dibutuhkan, kualitas yang diinginkan, dan tren konsumen. Nomor dua, yaitu menyesuaikan produk dengan pasar, seperti menyesuaikan ukuran, rasa, kemasan, label, dan sertifikasi. Nomor tiga, menentukan strategi pemasaran agar membantu dalam memilih bauran pemasaran, produk, price, place, dan promotion. Nomor 4, meningkatkan efisiensi produk seperti dengan informasi pasar, petani, UMKM dapat menyelesaikan jumlah produksi dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, mengurangi risiko kerugian seperti informasi yang akurat, menghindari kesalahan produksi, atau penetapan harga. Studi kasus pemasaran buah naga organik ke konsumen perkotaan. Untuk permasalahannya, penjualan buah naga organik stagnan di pasar tradisional. Tujuan dari riset ini mengetahui minat konsumen terhadap produk organik. Metode yang digunakan dalam riset ini survei online di wilayah perkotaan 100 responden. Hasil dari riset ini menunjukkan 70% responden tertarik pada pembeli untuk membeli produk organik. Desain kemasan ramah lingkungan menjadi nilai tambah. Harga optimal yaitu
Rp 35.000 per kilo. Solusinya yaitu penjualan melalui e-commerce dan branding organik. Kesimpulan, riset pemasaran agribisnis merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan strategis di sektor pertanian dan agribisnis. Dengan melakukan proses pengumpulan data dan analisis data secara sistematis, pelaku agribisnis dapat memahami dengan lebih baik permintaan pasar dan preferensi konsumen, meningkatkan efisiensi dalam produksi sesuai kebutuhan pasar, serta mengurangi risiko kerugian akibat kesalahan produksi atau pemasaran. Melalui contoh studi kasus buah naga organik, terlihat bahwa riset memberikan informasi berharga untuk menemukan peluang pasar, menyusun strategi penjualan yang lebih tepat seperti e-commerce, dan meningkatkan daya tarik produk melalui inovasi kemasan serta branding. Dengan demikian, riset pemasaran bukan hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga penentu arah kebijakan usaha agribisnis agar lebih adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada pasar. Demikianlah pembahasan mengenai riset pemasaran agribisnis. Dari riset, kita belajar bahwa keberhasilan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh seberapa baik kita memahami pasar dan konsumen. Dengan riset pemasaran yang tepat, kita tidak hanya menjual produk pertanian, tapi juga menghadirkan solusi, nilai, dan keberlanjutan bagi masyarakat. Mari bersama kita memajukan agribisnis Indonesia yang inovatif, berdaya saing, dan membanggakan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.